Monju terlihat mendatangi seorang laki-laki tua yang bernama Dujin. Dia adalah guru besar yang mengetahui tentang sejarah utara dan juga selatan. Dia juga tengah menerbitkan buku barunya. Monju menceritakan bahwa dia harus mengetahui apa penyebab kematian dari suaminya. Di panggilan terakhir Junki, ternyata dia sempat berkomunikasi dengan Im Dujin. Saat itu Junki terlihat resah. Setelah menerima pesan dari Anderson Miller, Junki meminta dia untuk bergabung dengan Partai Republik Baru serta menangani kebijakan reunifikasi. Namun, setelah kematian Junki dan juga Pastor Inbo, dia tidak ingin tinggal lagi di Korea. Monju mengatakan bahwa dia berniat untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Dia pun meminta bantuan dari Dujin untuk membantunya. Lim Ok-sun mulai melakukan tugasnya dan membuat citra positif dari Monju. Dia sudah disukai menjadi calon presiden selanjutnya. Kemudian Lim Ok-sun nampak mendatangi Won Manggi sebagai ketua Partai Republik Baru, seakan-akan menyalahkan kematian dari Junki. Tentu saja, Lim Ok-sun terlihat kesal. Di sisi lain, Monju juga menemui Jun Sung dengan kasus yang pernah dia tutupi. Kini Monju mempunyai bukti kuat atas kasus tersebut. Suami Lim Ok-sun juga meninggalkan laci besi yang mempunyai banyak sekali bukti perkara dari pejabat politik. Ternyata Won Manggi mempunyai anak di luar nikah. Jun Sung juga terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Monju pun meminta agar Jun Sung segera meninggalkan Korea. Jun Sung tahu bahwa di balik orang yang membantu Monju adalah ibunya. Sementara itu, Lim Ok-sun masih berusaha mengancam Won Manggi. Lim Ok-sun meminta agar Partai Republik Baru mencalonkan mantunya untuk menjadi calon presiden. Dia juga menemui beberapa konglomerat untuk mendukungnya menjadi sponsor dari Monju. Partai Republik Baru pun mengumumkan bahwa Monju menjadi kandidatnya untuk menjadi calon presiden. Semua orang pun terlihat sibuk menjelang kampanye. Monju bertanya kepada Minji, apakah dia sudah berhasil menghubungi Anderson Miller. Chen-gi memberitahu bahwa semua komputer, laptop, dan juga ponsel milik Junki tidak bisa diakses karena keamanannya yang sangat ketat. Hingga FBI pun tidak bisa untuk menjangkau password tersebut. Tiba-tiba Lim Ok-sun datang dan meminta Monju untuk ikut dengannya. Dia memberitahu bahwa para konglomerat ingin menjadi sponsornya. Kini dia harus melakukan debut yang sangat spektakuler. Lim Ok-sun sudah mempersiapkan pidato untuk Monju agar bisa menarik simpati publik. Di sisi lain, Sun Ho berusaha menghubungi Monju, tetapi tidak ada jawaban. Selain itu, Lim Ok-sun juga menerima kabar dari Wang Manggi bahwa ada pergerakan mencurigakan dari Amerika yang kemungkinan keselamatan Monju dalam bahaya. Sun Ho mendapat kabar bahwa Billy Grace sudah tiba di Korea. Tentu saja, kini dia harus segera melindungi Monju. Keesokan harinya, Monju mendapat telepon dari Presiden Chae Kyung-shin. Kyung-shin memberitahu bahwa dia akan melakukan apapun untuk menghentikan perang, tetapi meminta Monju untuk tidak menghalanginya. Dia juga meremehkan Monju. Apakah bisa menghentikan perang tersebut? Dia tidak akan bisa menjadi presiden tanpa dukungan Amerika. Terlihat, Presiden Korea Utara menerima telepon. Kini tiba saatnya Monju untuk melakukan kampanye pertamanya. Sun Ho juga bersiap untuk menjaga keselamatan Monju. Semua orang sedang berkumpul untuk menunggu kedatangan Monju. Tetapi Monju sedang melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang suaminya. Terlihat Monju mendapat banyak sekali dukungan dari publik. Tiba-tiba, Sun Ho mendapat pesan bahwa seseorang yang mengancam keselamatan Monju sudah tiba. Dia adalah seorang teknisi bom bernama Dustin Hyun. Saat Monju akan bersiap untuk menuju tempat selanjutnya, Sun Ho berusaha menghubungi dia. Akhirnya, Sun Ho meminta Cheng-gi untuk menghentikan Monju menaiki kereta. Kemudian, Cheng-gi menghubungkan teleponnya kepada Monju. Sun Ho meminta Monju untuk tidak duduk, tetapi dia bersikeras untuk duduk di tempat tersebut karena sudah terlanjur. Sun Ho akhirnya meminta dia untuk tidak beranjak dari kursi tersebut. Live streaming juga dihentikan. Minji diminta mencari tahu siapakah teknisi dari kursi kereta itu. Setelah dicari, ternyata dia bukan bagian teknisi kereta tersebut. Saat Minji melapor polisi bahwa ada bom di bawah kursi kereta Monju, polisi tidak mempercayai hal itu. Akhirnya, Sun Ho segera bertindak dan menuju ke stasiun. Dia meminta Monju untuk mengosongkan gerbong tersebut. Sun Ho menyetir dengan sangat gila agar cepat sampai. Semua orang sudah meninggalkan gerbong itu.
tinggal Monju yang berada di kursi tersebut. Sanho berusaha untuk segera masuk di dalam gerbong dan juga mengendalikan bom tersebut. Dia kemudian menyobek kursi yang diduduki oleh Monju, yang ternyata terdapat bom peledak. Selain itu, dia juga melihat bahwa kursi di depan itu juga terhubung. Bom peledak yang berisi paku pun ada di depan kursi Monju. Polisi tiba dan semua orang diminta untuk segera menjauh. Namun tim gegana akan tiba 10 menit lagi. Karena tidak punya pilihan, Sanho akhirnya akan memotong salah satu kabel dari bom tersebut. Dia pun hanya mempunyai sisa waktu 5 menit. Monju pun terlihat tegang dan juga ketakutan. Sanho berusaha menenangkannya dan meminta dia untuk bertukar kursi dengannya. Karena Monju harus segera tiba di lokasi. Perlahan, Sanho memindahkan kaki dari Monju dan bergeser tempat dengannya. Kini Monju berhasil keluar dari gerbong kereta. Sisa waktu yang tersisa adalah beberapa menit lagi. Sanho tidak punya pilihan lain selain melompat. Monju yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut. Tetapi akhirnya, Sanho berhasil menyelamatkan diri. Bom peledak itu akhirnya memecahkan kaca gerbong. Semua orang terlihat panik menyaksikan insiden tersebut. Monju akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat kampanye. Dengan menaiki ambulan, dia pun akhirnya sampai di tempat tersebut. Semua orang terlihat sudah menunggu, begitu pula dengan Lim Ok-sun. Tentu saja, Lim Ok-sun juga terlihat panik. Tetapi Monju mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kini Monju bersiap untuk melakukan pidatonya di hadapan semua pendukungnya. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan kematian sang suami, serta menceritakan kejadian di dalam gerbong kereta. Dan hal itu pun berbeda dari pidato yang sudah dipersiapkan. Monju mengangkat isu perdamaian dan juga reunifikasi. Dia ingin mewujudkan perubahan, persatuan, dan juga perdamaian. Hal itu tentu saja mendatangkan simpatik dan juga dukungan dari para pendukungnya, termasuk dengan Juan Manggi dan juga Lim Ok-sun yang nampak bangga dengan pidato tersebut. Ternyata Monju selama ini menyadari bahwa Sanho selama ini mengawasinya. Kemudian malam harinya, Monju datang ke gereja untuk menemui Sanho. Dia bertanya, kenapa Sanho selalu ada di setiap Monju dalam kondisi bahaya? Sanho menjelaskan, semenjak kematian Jonki dan juga Pastor Inbo, kemungkinan target selanjutnya adalah Monju. Saat itu, ada seseorang yang mengirim pesan bahwa Monju dalam bahaya. Mendengar hal itu, Monju akan meminta bawahannya untuk meningkatkan keamanannya. Sanho mengatakan, hanya dirinya lah yang dapat melindungi Monju saat ini. Sanho menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Monju pun akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Tentu, hal ini juga membuat Sanho senang, karena sebenarnya dia ditugaskan melindungi Monju.